di bulan November dan Desember menjelang libur akhir tahun. Tapi jumlahnya tidak selalu sama. Artinya, ini bukan tren linier biasa. Ini adalah pola musiman, ada waktu tertentu dalam setahun yang selalu mengalami lonjakan. Untuk pola seperti ini, metode peramalan yang cocok adalah eksponensial smoothing musiman atau dekomposisi musiman. Kenapa? Karena metode ini tidak hanya melihat tren jangka panjang, tapi juga mengenali pola musiman yang berulang. Misalnya, penjualan di bulan keempat Ramadan cenderung naik, lalu stabil kembali. Dengan metode ini, kita bisa memisahkan data menjadi 3 bagian, tren umum, variasi musiman, dan fluktuasi acak. Ini membuat prediksi lebih akurat. Jika perusahaan belum siap menerapkan metode statistik kompleks, kita bisa mulai dengan moving average musiman, metode sederhana, tapi bisa memberi gambaran dan permintaan di bulan-bulan tertentu. Jika saya menjadi manajer operasional CV Kopi Nusantara, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah mengumpulkan data penjualan minimal 3 tahun ke belakang. Ini menjadi fondasi peramalan. Tanpa data, kita hanya menebak. Langkah kedua, saya akan membuat kalender musiman yang di dalamnya ditandai kapan permintaan cenderung naik seperti Ramadan, akhir tahun, dan bahkan momen Hari Kopi Nasional jika relevan. Ini membantu tim produksi dan distribusi bersiap jauh hari. Langkah ketiga, saya akan membentuk tim perencanaan lintas divisi yang terdiri dari bagian produksi, pemasaran, dan keuangan. Kenapa? Karena peramalan tidak bisa berdiri sendiri. Tim pemasaran tahu kapan promosi akan dijalankan. Tim produksi tahu kapasitas. Langkah keempat, saya akan mulai dengan metode sederhana terlebih dahulu, seperti rata-rata musiman dan perlahan melatih tim untuk memahami metode yang lebih kompleks. Jika dibutuhkan, terakhir, saya akan mengevaluasi hasil peramalan tiap kuartal. Bila ada selisih besar antara realisasi dan prediksi, kami akan mempelajari penyebabnya. Mungkin ada promosi yang belum diperhitungkan, atau faktor eksternal seperti cuaca. Nah, dengan sistem yang bertahap, konsisten, dan melibatkan banyak perspektif, sistem peramalan bisa menjadi alat yang kuat walaupun sederhana. Dari cerita dan simulasi tadi, kita bisa melihat bahwa peramalan bukan sekedar teori statistik. Dalam konteks nyata seperti di CV Kopi Nusantara, peramalan adalah alat untuk bertahan dan berkembang di tengah pasar yang dinamis. Dengan memahami pola, memilih metode yang sesuai, dan membangun sistem yang kolaboratif, perusahaan dapat lebih siap menghadapi fluktuasi musiman dan menjaga kelancaran operasionalnya. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.